Akhirnya hari ini yang ditunggu-tunggu terjadi juga ya, 30 Juni 2026. DPR RI secara resmi melalui rapat paripurna mengesahkan naturalisasi Luke Fikri dan juga Mitchell Baker. Marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan surat Presiden nomor R26 dan R27 tanggal 11 Juni, hal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Mitchell Lee Baker dan Saudara Luke Anthony Fikri, serta sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 29 Juni 2026 telah menugaskan Komisi 10 dan Komisi 13 untuk melakukan pembahasan dan selanjutnya diputuskan dalam rapat paripurna. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Mitchell Lee Baker dan Saudara Luke Anthony Fikri. Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Mitchell Lee Baker dan Saudara Luke Anthony Fikri dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya. Tapi pertanyaannya bukan lagi soal status WNI mereka, tapi adalah apakah dua pemuda ini benar-benar cukup berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia? Atau justru mereka adalah proyek besar PSSI menuju Piala Dunia 2030? Mari kita kenali siapa sebenarnya Luke Fikri dan juga Mitchell Baker. Sobat-sobat Papatola Football, sebelum ini kita lanjutkan ulasan mengenai Luke Fikri dan Mitchell Baker yang sudah sah di rapat paripurna tadi. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola Football. Setelah melalui perjalanan ribuan kilometer dari Indonesia ya, satu tumbuh di Australia, satu lagi berkembang di Amerika Serikat, belum pernah bermain di Liga Indonesia, tapi sekarang selangkah lagi mereka berdua akan mengenakan seragam kebanggaan Garuda, seragam timnas Indonesia. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, beberapa waktu yang lalu memang nama mereka sudah tergaung-gaung ya, apalagi setelah di Komisi 10. Tapi hari ini pengesahannya, hari ini baru resmi secara kenegaraannya mereka diterima dalam rapat paripurna DPR RI. Dan tentu saja keputusan yang dibacakan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani tadi sudah mengikat secara hukum. Dan persetujuan ini kan sebetulnya sudah diprediksi ya sejak Komisi 10 dan juga Komisi 13 memberikan rekomendasi positif pada pekan-pekan sebelumnya ya, beberapa pekan sebelumnya. Nah, sewaktu Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada peserta sidang, apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Luke Fikri dan Saudara Mitchell Baker dapat disetujui? Seluruh anggota Dewan secara kompak menjawab, setuju. Jadi berarti proses naturalisasinya tinggal menunggu tahapan administrasi lanjutan saja. Keputusan Presiden hingga pengambilan sumpah WNI dan setelah itu perpindahan federasi dan mereka bisa untuk masuk ke tim nasional Indonesia. Dan ini bukanlah naturalisasi dadakan ya sobat ya. Ini merupakan proyek jangka panjang PSSI. Jadi ini bukan soal hasil instan ya. Karena kalau kita dengarkan paparan yang dilakukan PSSI di hadapan DPR waktu itu, arah kebijakannya ini justru berbeda. Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora, Erick Thohir itu di dalam paparannya di Komisi 10 kemarin menegaskan bahwa Luke Fikri dan juga Mitchell Baker ini bukan hanya dipanggil untuk menambah jumlah pemain diaspora, bukan hanya sekedar kuantitas, tapi mereka dipilih karena dianggap mampu membawa transfer knowledge dalam hal meningkatkan standar latihan sekaligus juga membuat persaingan semakin sehat di tim nasional maupun kompetisi domestik. Nah, kalau kita ingat juga komentar dari Ketua BTN ya, Ketua BTN PSSI Pak Sumarji, dia bahkan menyebut kalau kehadiran keduanya ini, Mitchell dan juga Luke ini,
merupakan bagian dari target besar Indonesia menembus ranking 50 FIFA dalam beberapa tahun ke depan ya, Dan juga mereka diproyeksikan untuk menjadi bagian skuad timnas menuju Asian Championship, kualifikasi Piala Dunia 2030, Piala Asia, sampai proyek jangka panjang sepak bola nasional. Jadi dengan kata lain, kehadiran mereka, Mitchell dan juga Luke Vickery, bukan untuk proyek satu turnamen, tapi melainkan investasi pemain muda. Nah sekarang bagi kalian yang belum mengenal ya, atau belum terlalu mengetahui siapa sebenarnya Luke Vickery ini. Kalau banyak pecinta sepak bola yang mendengar namanya, itu baru tahun ini ya. Dan dia sebenarnya sudah cukup dikenal di kompetisi Australia. Lahir di tahun 2005 ya, 25 Oktober 2025. Luke Anthony Vickery ini berposisi sebagai winger dan dia mampu bermain di kedua sisi lapangan, kecepatan, kemampuan duel 1 lawan 1 dan juga keberanian menusuk ke kotak penalti lawan. Itu yang menjadi kelebihan si Luke Vickery ini. Dan dia dulu merupakan lulusan Akademi Western United. Ini adalah salah satu klub yang serius dalam hal pengembangan pesepak bola muda di Australia. Dan Luke Vickery luar biasa, perkembangannya sangat cepat sekali. Dia bahkan sudah dapat kontrak profesional bersama Western United dan akhirnya menjalani debut di Serie A, di A-League ya, A-League atau Australia League ya, bukan Serie A Italia maksudnya, di Australia League ya. Dan ini momen penting ketika Luke berhasil mencetak gol profesionalnya di kompetisi kasta tertinggi Australia, dan penampilan yang konsisten ini namanya mulai diperhatikan oleh klub-klub lain di A-League. Nah, kemudian di tahun 2025 si Luke Vickery akhirnya memutuskan bergabung dengan MacArthur FC. Dan ini merupakan perpindahan yang menjadi langkah besar bagi dia karena MacArthur ini ya, klub MacArthur FC ini butuh winger muda yang memiliki kecepatan dan juga mendukung pola penyerangan mereka. Nah, di sana ternyata menit bermain Luke semakin meningkat. Ini tentu perkembangan yang positif bagi Luke secara pribadi dan juga nanti bagi timnas Indonesia. Karena Luke bukan sekedar tipe winger yang mengandalkan sprint ya, tapi dia juga cukup nyaman dalam melakukan kombinasi pendek, membuka ruang dan melakukan cut inside sampai melepaskan tendangan. Dan ini yang menjadi sangat gaya bermain seperti ini yang cocok untuk mulai dibangun di tim nasional Indonesia. Nah, kemudian selain di klub, Luke Vickery ini juga pernah membela Australia di kelompok umur di timnas U19. Jadi sesuai regulasi FIFA, kalau masih di timnas kelompok umur masih boleh untuk melakukan perpindahan federasi. Bagaimana Luke Vickery bisa jadi bagian dari Indonesia? Karena ibunya Cherry Claudine Vickery memiliki darah Indonesia. Sementara nenek Luke, Hetinanda, lahir di Medan, Sumatera Utara, dan fakta inilah yang menjadi dasar hukum bagi proses naturalisasinya. Lagi-lagi dari nenek perempuan dan dari kota Medan. Lalu kita berpindah ke Mitchell Baker. Jadi kalau Luke Vickery kelebihannya ada di kecepatan di sisi lapangan, maka Mitchell Baker hadir sebagai sosok yang berbeda. Mitchell merupakan penyerang tengah dan dia punya postur ideal yang kuat dalam duel udara dan juga saat ini memperkuat Georgetown University di kompetisi Amerika Serikat. Jadi kalau satu tumbuh di Australia, satu tumbuh di Amerika Serikat. Nah, kalau di Amerika Serikat ya, ini berbeda dengan pemain-pemain mayoritas diaspora Indonesia yang lain yang berkembang di Eropa. Kompetisi NCAA ini memang berbeda dibanding liga profesional, tapi terkenal memiliki intensitas fisik yang sangat tinggi. Nah, di kompetisi NCAA inilah si Mitchell Baker ini berkembang menjadi striker modern. Dia bisa jadi target man, dia bisa jaga bola, dia mampu membuka ruang bagi rekan setimnya dan serta efektif dalam duel-duel bola atas. Nah, karakter penyerang tengah seperti ini kan jarang dimiliki Indonesia. Dan ini yang membuat PSSI sangat tertarik dengan Mitchell Baker. Nah, kalau Mitchell Baker bagaimana ceritanya bisa sampai ke Indonesia juga untuk sah sebagai orang yang dinaturalisasi? Karena itu tadi Mitchell Baker punya garis keturunan lagi-lagi dari ibunya, Maureen Lee Baker. Karena kakeknya
Han Kon Lien lahir di Yogyakarta. Sedangkan neneknya Lee Nioteli lahir di Semarang. Ah, sudah klop. Sedangkan satu nenek aja lahir di Indonesia sudah jadi nih, dua neneknya lahir, satu di Jogja, satu di Semarang. Jadi fakta inilah yang kemudian membuka proses naturalisasi bagi Mitchell Baker. Tapi pertanyaan terbesar tentu begini, mereka kan ada di Australia, ada di Amerika. Kok bisa ya masuk radar PSSI? Nah, jawabnya bukan semata-mata karena punya darah Indonesia, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir ini PSSI benar-benar memperluas jaringannya untuk mencari pemain-pemain diaspora. Betul-betul aktif ya untuk melakukan pemetaan pemain keturunan Indonesia yang ada di Eropa, di mana lagi, di Belanda, Inggris, Australia sampai Amerika Serikat. Jadi dari proses scouting ya, itulah nama Luke dan juga Mitchell muncul. Dan di sini PSSI melihat keduanya memenuhi 3 kriteria utama. Kenapa PSSI tertarik untuk menaturalisasi mereka berdua? Pertama, masih berusia muda ya. Jadi masih 20-an. Dan ini aset jangka panjang. Kemudian bermain di lingkungan kompetitif yang baik. 3, memiliki keinginan pribadi untuk membela Indonesia. Jadi Erick Thohir bahkan menegaskan di hadapan DPR bahwa kedua pemain ini memang ingin jadi WNI. Nah, ini yang menjadi faktor. Tapi kadang-kadang ya ini agak-agak ini juga Pak Patola. Bermain di lingkungan kompetitif yang baik. Iya betul. Sebelum kita tarik mereka bermain di lingkungan kompetitif yang baik. Tapi pada akhirnya nanti bermain di Liga Indonesia ini yang agak Pak Patola kurang terima kalau masih di usia muda ya. Kecuali nanti mereka usia 30 tahun, 30 berapa tahun boleh. Tapi kalau ini tolonglah. Kalau mereka lagi bermain di Amerika, lagi bermain di Australia, sudah tetap jaga di sana. Tolong juga untuk klub-klub Indonesia nggak usah langsung memboyong. Masih banyak lagi pemain-pemain lain yang bisa dipanggil. Jangan buat pemain-pemain muda kita ini layu sebelum berkembang. Kemudian apalagi yang mau kita bahas sobatku? Apa menjadi nilai tambah bagi timnas ketika dua nama ini muncul? Secara teknis kalau Papa lihat sebetulnya ada karakter berbeda yang mereka tawarkan. Luke Ferry memberi timnas opsi winger cepat, kemampuan duel 1 lawan 1. Mitchell Baker memberi opsi bagi timnas untuk memiliki tipe striker yang punya postur ideal untuk menjadi target man. Dan selama ini Indonesia cukup kaya dengan pemain cepat. Tapi ketika menghadapi lawan yang bertahan rapat, timnas kita kadang-kadang harus butuh pemain yang memenangkan duel udara dan menjadi pemantul bola di depan. Disinilah sepertinya fungsi dari Mitchell Baker dinaturalisasi. Karena sudah selesai semua dengan tahapan-tahapan di kenegaraan, masih ada tahapan berikutnya setelah pengucapan rapat paripurna. Proses berikutnya adalah penerbitan keputusan presiden, pengambilan sumpah WNI, kemudian perpindahan asosiasi atau di federasi jika diperlukan, dan mendaftar sebagai pemain timnas Indonesia. Jadi seluruhnya proses ini kalau berjalan lancar, ini kemungkinan di Juli nanti untuk Piala ASEAN, Luke Fikri dan juga Mitchell Baker sudah bisa dimainkan. Terima kasih sobat-sobat yang sudah hadir di video kita ini tentang ulasan proses rapat paripurna tadi yang baru saja selesai hari ini di hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Dan selamat untuk Luke Fikri dan juga Mitchell Baker. Tinggal pengesahan secara administrasi. Mudah-mudahan kehadiran mereka memperkuat tim nasional Indonesia dan juga terus berkembang di sepak bola profesional. Sampai jumpa sobatku. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.